sekolah dasar hingga jenjang menengah. Hal ini dimaksud untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, dan juga kritis, serta kemampuan bekerja sama. Alasannya kenapa kami mengambil unsur ini, terutama dapat membantu seorang guru untuk menyampaikan suatu materi dari deret dan barisan geometri. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan siswa supaya siswa dapat termotivasi dari alat peraga ini. Dan pastinya juga siswa bisa mengenal bentuk geometri yang terkadang siswa yang mudah jenuh karena sudah ada alat peraga ini, siswa pun menjadi senang dan semangat lebih giat belajar lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari alat peraga. Yang pertama itu bisa mengetahui proses pembuatan alat peraga limit deret setengah dan sepertiga. Yang kedua, bisa mengetahui cara penggunaan limit, deret setengah, dan sepertiga. Yang ketiga, mampu membuktikan rumus deret geometri pada limit deret setengah dan limit deret sepertiga. Yang keempat, mampu memahami konsep rumus dalam deret geometri. Yang kelima, sebagai media dalam menanamkan konsep matematika sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran matematika. Yang keenam, yaitu menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran matematika. Dan yang ketujuh, itu mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta bisa bersemangat dalam proses belajar mengajar. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sketsa dari alat peraga yang kami akan buat. Nah, tampak jelas di sini kami membuat sketsanya ada 3 bagian. Ada tampak depan media untuk limit deret setengah, terus ada limit deret sepertiga, dan bagian belakang media yang kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampak depan yang pertama sekali. Di sini saya membuat limit deret setengah. Nah, kami membuatnya itu di bagian limit deret setengah untuk keterangannya ada di bawah. Kami membuat 6 keping pecahan. Kami di sini membuat 6 warna untuk 6 keping pecahan. Di sini maksud kami untuk menandai setiap nilai pecahan yang akan kami buat. Yang nomor 1 warna coklat untuk keping pecahan 1/2. Keping pecahan kedua warna orange, kepingnya 1/4. Ketiga hijau untuk keping 1/8. Kepingan keempat ungu, keping 1/16. Kelima warna biru, keping 1/32. Dan terakhir warna kuning untuk keping 1/64. Di sini juga kami membuat kotak penjelasannya. Saya membuatnya bentuknya trapesium. Nah, selanjutnya untuk limit deret sepertiga sama seperti limit deret 1/2. Membuat 5 keping pecahan pada sepertiga. Untuk keping pertama warnanya kami buat ungu, keping 1/3. Kedua warna kuning, keping 1/9. Ketiga coklat, keping 1/27. Keempat hijau, keping 1/81. Dan terakhir warna orange, keping 1/243. Untuk keterangan bagian kotak penjelasan sama juga seperti limit deret setengah. Terakhir tampak belakangnya kami akan terakhir untuk tampak belakang alat peraga kami membuat papannya menempel pada papan triplek seperti penyatuan, dan kami juga akan membuat nama kelompok di bagian belakang. Nah, nama kelompoknya seperti ini. Keterangannya untuk warna merah itu papan triplek. Untuk selanjutnya kita akan bahas kajian teori. Kita akan memasuki deret geometri.
Sebelumnya kita sudah tahu bahwa deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan geometri dapat dihitung sebagai rumus. Rumusnya yaitu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik plus UN dikurang 1 plus UN. Baik, jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai U adalah suku ke N, maka nilai deret geometrinya adalah Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N kuadrat per O kurang dari R kurang dari 1, atau bisa juga Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 dengan syarat R kurang dari 1. Metode itu terdiri dari yang pertama alat. Alat yang kami gunakan di sini adalah bor listrik, gunting double tip atau isolasi putih, palu, paku, penggaris, spidol permanen, pena, pensil, dan juga pisau cutter. Untuk bor listrik itu gunanya untuk melubangin suatu papan yang telah kami buat untuk sebagai alat peraga ini. Dan yang kedua itu gunting. Gunting gunanya di sini kami gunanya untuk menggunting bahan kain flanel yang telah kami buat gitu kan. Dan yang ketiga double tip. Double tip ini atau isolasi ini sebagai perekat puzzle yang telah kami buat. Palu ini digunakan untuk memaku papan dan triplek supaya papan dan tripleksnya itu bisa menyatu. Penggaris otomatis kita bisa gunakan untuk mengukur kain flanel yang telah kita buat. Terus spidol itu gunanya untuk membuat nama atau menulis spidol ini gunanya untuk menulis pecahan yang telah tadi dijelaskan oleh rekan saya Vera. Pena dan pensil itu juga sama gunanya. Terus pisau cutter ini gunanya untuk memotong kardus. Nah, kardus itu kan otomatis tebal kan? Nah, otomatis bisa digunakan dengan pisau cutter. Untuk selanjutnya itu bahan. Bahan yang kami gunakan di sini adalah papan kayu, kardus bekas, kertas, karton warna-warni, kain flanel warna-warni, papan triplex, dan juga botol aqua plastik dan juga kotak bekas. Papan kayu ini digunakan sebagai yang ketiga, proses pembuatan media. Dalam pembuatan alat peraga kita pasti dalam pembuatan alat peraga ini pastinya kita mengeluarkan biaya anggaran yang harus kita siapkan. Yang kami beli di sini ada kain flanel, kertas karton, pisau cutter, paku besar ataupun paku kecil seukuran berapa inci lah itu gitu ya. Nah, untuk satuannya kita beli kain flanel 1 meter, kami perkirakan harganya 7.000. Kertas karton itu 2 warna-warni, yaitu kami memakai warna hijau dan juga biru dan juga kuning. Satuannya yaitu 1 karton itu 2.500. Nah, jadi kalau 2 kan 5.000. Nah, pisau cutter itu 4.000, paku besar itu setengah ons, sama 1 plastik kecil itu seharganya 5.000. Dan kami di sini membeli juga mata bor karena mata bornya tidak ada, jadi kami beli sebagai pengeluaran, masuk pengeluaran 5.000. Jadi total yang kami keluarkan adalah sebesar
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses pembuatan alat peraga yang kami buat. Langkah pertamanya, potong bagian tengah dari papan kayu yang telah disediakan. Potongnya menggunakan bor listrik agar hasilnya bisa terlihat bagus dan maksimal. Proses yang kedua, tempel papan triplek pada bagian papan kayu yang telah dibor tadi. Papan triplek ini gunanya untuk menyatukan dan menempelkan setiap kepingan pecahan yang akan membentuk satu deret setengah ataupun deret dari sepertiga. Langkah yang ketiga, selanjutnya bagikan kardus bekas menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk deret setengah dan bagian kedua untuk deret sepertiga. Kemudian buat pola atau bingkai yang membentuk bangun persegi. Yang keempat, kemudian gunting pola sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat. Kelima, lapisi pola kardus tersebut dengan kain flanel. Gunakan kain flanel warna-warni supaya siswa bisa membedakan antara kepingan pecahan dari deret setengah ataupun deret sepertiga. Selanjutnya, proses terakhir, uji cobalah alat peraga ini dengan memasangkan setiap kepingan pecahan yang sudah membentuk banyaknya bagian. Kami membuatnya itu ada 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya, sehingga bisa membentuk bangun persegi. Yang terakhir, jika kepingan pecahan tersebut telah berhasil membentuk bangun persegi, barulah alat peraga ini bisa diaplikasikan untuk pembelajaran suatu limit. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari pembuatan media yang kami buat. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan kognitif yang berhubungan dengan kemampuan belajar dalam memecahkan suatu masalah. Kedua, meningkatkan keterampilan motorik pada peserta didik dan bisa melatih koordinasi tangan dan mata untuk mencocokkan kepingan puzzle dan menyusunnya menjadi satu gambar. Ketiga, melatih kemampuan nalar dan daya ingat peserta didik menjadi tahan lama, karena mereka akan dilatih untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan potongan kepingan puzzle menjadi suatu gambar. Terakhir, dapat meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, kelebihannya dapat meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik, karena dalam menyusun potongan puzzle akan lebih mudah jika diselesaikan secara berkelompok, maka hal tersebut akan meningkatkan interaksi sosial pada peserta didik. Di sini juga ada kekurangan dari alat peraga yang kami buat. 1. Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, perlu ketersediaan berkorban secara materi. Ketiga, gambarnya hanya menekankan pada indera penglihatan saja. Terakhir, gambar kurang maksimal jika diterapkan pada kelompok besar. Demikianlah presentasi proposal penjelasan yang telah kami jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 3 memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.